Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra di channel Lumalila Reset. Kali ini saya akan menampilkan tentang mata kuliah dulu. Nah, ini mata kuliah tentang cara melakukan uji stasionieritas. Dia menggunakan EPIUS. Jadi ini mungkin bagi yang ingin mencari dan belajar, bisa juga mengikuti mata kuliah cara pengujian stasionieritas dan tim series ini. Oke, kita tonton bersama. Inilah cara melakukan uji itu stasionieritas dengan menggunakan EPIUS. 19841 sampai 19972 fungsi konsumsi ya, datanya data konsumsi, tapi data makroekonomi. Jadi konsumsi secara makro dan kemudian pendapatan nasional dalam bentuk GDP real, ya kan, GDP real. Nah, datanya seperti ini. Sekitar ya kan, datanya 6 bulan yang lalu. Kuartalan. 6 bulan yang lalu. Quarterly. Ini kita bisa belajar bersama. Ini. Nah, kemudian kita lakukan ujinya, uji stasionieritasnya. Nah, sebelumnya ini sebenarnya bisa saja tidak di-lock-kan. Datanya ini bisa saja tidak di-lock-kan, tapi dari hasil saya sudah coba bahwa akan lebih bagus dia di-lock-kan, maka di sini nanti saya lock-kan datanya. Jadi yang kita uji adalah data yang sudah di-lock-kan gitu. Nanti kita lihat bagaimana transformasi data setelah dengan lock gitu. Nah, kemudian di situ kemudian untuk melakukan uji, di sini kita lakukan uji satu-satu gitu. Ya kan, kita lakukan uji satu-satu. Ya kan, kita lihat sebelum kita lakukan uji di sini biasanya melalui view ya, view nanti kita akan bisa dapatkan ada di sini uji akar unit. Ya kan, uji akar unit. Jadi nanti kita pilih ini, uji stasionieritas itu melalui unit root test, uji akar unit. Tapi sebelum kita melakukan itu, dan kemudian yang berikutnya nanti setelah kita klik uji akar unit, nanti akan muncul di sini, ini untuk peragaan aja dulu, akan muncul test for unit root, level, first level, second level, individual intercept misalnya kan, include in the test gitu. Kalau di sini kan tesnya apakah di tingkat level atau tingkat first level. Jadi tingkat level itu seperti persamaan 1 dan 2 tadi yang saya munculkan. Kemudian first level itu yang pakai delta, dia pakai perubahan, ya kan. Nah, kemudian di sini ditanya lagi apakah di dalam tes itu dimasukkan individual intercept. Jadi hanya mempertimbangkan misalnya interceptnya saja gitu, ya kan. Atau misalnya di samping intercept juga dipertimbangkan misalnya adalah trennya, individual intercept and trend misalnya, ya kan di sini. Nah, untuk practical guide di sini, practical guide-nya seperti yang saya katakan tadi, sebelum melakukan pengujian uji stasionieritas, sebaiknya kita lihat grafik daripada variabel yang akan kita uji. Nah, ini kebetulan cuma 2 variabel, kita bisa lihat di sini. Misalnya datanya itu data low consumption-nya ini, kemudian data GDP-nya yang pakai garis-garis putus ini gitu. Nah, di sini terlihat bahwa kalau kita lihat di sini kan ada tren gitu ya, ada tren menaik gitu. Jadi GDP maupun konsumsi masyarakat itu cenderung menaik dalam bentuk data kuartalan gitu. Dari waktu dalam produk pengamatan kita gitu. Ini data di tingkat level seperti ini dia, ya kan? Nah, data di tingkat first level itu kalau di dalam EPIUS dia di delta, dia dalam bentuk delta log consum gitu. D bukan delta ya, D ini sebenarnya dari sisi formulasi matematik sama dengan delta. Gambar segitiga itu ya, gambar segitiga itu kan delta itu perubahan. Jadi sebenarnya ini perubahan di log consumption berarti log consumption T kurang log consumption T min 1. Jadi konsumsi saat ini dikurangi dengan konsumsi periode yang lalu. Jadi konsumsi kuartal sekarang dikurangi dengan konsumsi kuartal yang lalu maksudnya. Karena kebetulan datanya kuartalan. Demikian juga GDP gitu.
Jadi datanya seperti ini, data yang sifatnya data untuk data first driven. Datanya seperti ini untuk gambaran. Jadi beda ya. Beda dengan data asli. Ini data asli, data di tingkat level. Sedangkan ini adalah data first driven. Jadi di first driven dia nggak punya tren. Ini yang ingin saya perlihatkan. Di first driven dia tidak punya tren. Yang punya tren itu dia di level gitu. Sehingga nanti ketika misalnya dia punya tren seperti ini, dalam pengujiannya kita pertimbangkan dia trennya, trended gitu. Ya di samping intercept, karena ada interceptnya nih kan, ada interceptnya, tapi juga ada trennya gitu. Jadi intercept dan tren kita pertimbangkan nanti dalam pengujiannya gitu. Itu konsepnya gitu ya. Nah konsepnya ini kalau di apa ini nggak terlalu terlihat dia. Ya sebenarnya saya punya yang itunya. Jadi mungkin ada di sininya. Dan juga ini maksudnya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini yang first driven. Yang first driven, yang second drivennya ini untuk peragaan mungkin saya ini peragaan saya pakai yang apa aja, yang PPT aja. Ini saya stop dulu ya karena nggak terlalu terlihat ya. Maaf ya, karena nggak terlalu terlihat. Saya ambil, ada nggak sini sudah ada nggak yang ini apa nih? Oh ya ada, harusnya ada time series econometric modeling. Oh saya klik dulu ya supaya kelihatan, baru nanti diambil. Belum mau, share dulu, share. Nah ini udah ada. Ini yang PPT-nya aja. Kalau yang PDF-nya kalau di ini nggak terlihat. Udah kebaca nggak ini yang ini PPT-nya? Pak. Sudah ya, ini lebih enak. Lebih enak. Nah, Sudah, Pak. Ya, ini mungkin saya besarkan aja. Bisa nggak dibesarkan seperti ini. Jadi ini kita lihat di sini, tadi yang kita baru jelaskan adalah ini. Ini datanya di tingkat level, ini di first driven gitu. Ini di sini kita lihat di sini yang saya jelaskan tadi dari sisi konsepsi teoris. Sebelumnya ada nggak itunya? Di sini nggak dijelaskan, nggak saya kemukakan. Oh ini. Jadi di sini kita cek dulu level dan individual intercept aja, misalnya kan, level dan individual intercept. Nah, kalau yang di sini dalam pengujian kita di sini ada penjelasannya. Yang pertama variabel yang diuji itu adalah log RGDP ya. Kemudian include in equation-nya dalam persamaannya itu dipertimbangkan konstan dan linear trend karena tadi memang ada trennya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat persamaannya, ini persamaannya yang muncul di log RGDP karena tadi kan juga kan delta RGDP ya kan. Jadi ini dia delta. Nah, kemudian ini konstansa, ini delta. Nah, ini ada tren masuk di sini. Tren masuk. Karena memang kita minta ada tren di dalam pengujian sazonalitas di tingkat level. Kemudian juga ada delta daripada log RGDP roda yang lalu. Ya kan? Jadi ini ada lag daripada dependent variable roda yang lalu. Berarti apa artinya di sini? Di dalam estimasi model ini dia mengandung autokorelasi gitu, sehingga diproses dengan ADF gitu, augmented decay flow test gitu. Di sini terlihat karena ada di log RGDP-nya, ya kan? Nah kemudian kita lihat di sini hasilnya T statistiknya min 3,310317 gitu, ya kan 317. Nah di sini dia 317 pada level 10% dia signifikan, ya kan? Ya, tapi pada level 5% dia belum signifikan gitu. Jadi kita anggap di sini dia belum stasioner gitu ya, belum stasioner. Ini yang kita lihat di sini.
Nah, kemudian kita lanjutkan pengujian di tingkat first different. Sekali lagi untuk first different ini tadi kita lihat datanya itu tidak ada trending, tidak ada trend, sehingga include in-test equation-nya kita cuma mempertimbangkan intercept aja. Jadi bukan yang ini kita pilih gitu, intercept aja. Kita klik OK, ya kan, maka keluar hasilnya Delo Konsam seperti ini. Jadi, nah kalau di sini kita lihat dia nggak lagi mempertimbangkan augmented diffusion test, ya kan, karena memang sudah nggak ada atau korelasi lagi gitu. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Jadi konsan aja yang kita pertimbangkan. Kita lihat hasilnya bahwa T statistik dari ADF itu min 10,04415. Kalau kita lihat nilainya ini dia lebih besar daripada critical value-nya pada level manapun, 1%, 5%, 10% gitu. Jadi dengan kata lain di sini bahwa variable consumption dalam bentuk logaritma log konsum dia stasioner pada first different gitu. Ini kita bisa mudah melihatnya dengan probabilitas ini aja. Probabilitas ini dia akan signifikan berarti pada level 1% gitu. Jadi 10,04415 berbanding 3,56838 kan. Jadi dia stasioner pada first different. Ya, kemudian kita demikian berikutnya kita lakukan untuk variabel yang lain. Misalnya variabel ini nggak diprosesin ya. Ini LGDP, log RGDP di tingkat level, kemudian log RGDP di tingkat first different, kemudian ini log konsum. Oh ya ini tadi. Log konsum kita lihat di sini juga sama, dia diproses dengan augmented diffusion test. Ini di tingkat level dia belum stasioner, ya kan, probabilitasnya nggak signifikan berarti belum stasioner, itu aja mungkin yang gampang dilihat, ya kan. Dia pakai augmented diffusion test juga. Nah kemudian kita lihat di tingkat first different pengujiannya seperti ini, nilainya min 10, sekian, ini ternyata punya consumption ya. Baru dia stasioner. Jadi dengan kata lain di sini bahwa kedua variabel ini dia stasioner pada first different, pada level dia belum stasioner. Dengan demikian karakteristik data ini sesuai untuk digunakan untuk model co-integration dan error correction model gitu. Ya. Jadi ini kalau kita rekap hasilnya seperti ini, level, ya kan, dia level log konsumnya min 0,152511, ya kan. Kemudian ini kan relatif kecil nilainya ya, belum stasioner. Kemudian di first different ADF SAT-nya adalah ini 10, dia stasioner pada tingkat alpha 1% gitu. Kemudian RGDP juga demikian, ini nilai augmented diffusion test-nya, kemudian di bawahnya itu adalah critical value untuk 1%, jadi dia juga belum stasioner. Kemudian dia baru stasioner pada first different, nilai statistik ADF-nya lebih besar daripada critical value gitu, ya kan. Jadi karakteristik daripada data yang demikian kita sebut dia memiliki order 1, karena dia stasioner pada first different. Tapi kalau dia stasioner pada level misalnya, maka ordernya itu adalah 0 gitu, I0. Kalau stasioner pada second different kita kasih I2 dia. I2. Ini kebetulan dua variabel ini dia baru stasioner pada first different sehingga ordernya adalah I1. Nah, itu pengujian secara satu-satu adalah seperti itu gitu. Satu variabel kita uji. Nah, kalau kita yakin misalnya, kalau misalnya kita udah lihat grafiknya, dia ada tren gitu ya, maka beberapa variabel ada tren, misalnya ada 4 variabel dan semuanya itu punya tren dari sisi di tingkat level,
maka kita bisa gabungkan pengujiannya sekaligus gitu. Seperti ini kan, kalau tadi kan kita buka satu-satu, ini kita buka sekali dua. Dua variabel itu kita buka sekali dua, kita lakukan uji akar unit serentak data level, ya kan, data level, ya kan. Di sini yang kita pertimbangkan tentunya dengan tren dan yang kita pertimbangkan dalam exogenous variable-nya, include in the equation-nya, individual effect, individual linear trend. Individual effect itu maksudnya ya intercept-nya, dan kemudian individual linear trend ya trennya gitu, ya kan, trennya. Nah, kita lakukan uji serentak di tingkat level seperti ini. Nah, kita lihat di sini dia belum stasioner. Ini dia probabilitanya belum stasioner. Kemudian kita lanjutkan di tingkat first driven. Nah, probabilitanya di sini sudah stasioner ya. Di first driven kita cuma masukkan individual effect ya seperti intercept-nya. Dia sudah stasioner. Ya, jadi ini dengan kata lain di sini bahwa kedua variabel memenuhi persyaratan karena dia ordernya adalah I1, maka dia memiliki persyaratan untuk penggunaan model co-integration dan error correction model. Jadi ini sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ada? Ada yang ingin ditanyakan di sini? Belum, Pak. Belum. Kalau belum kita lanjutkan dia pada co-integration dan error correction model, karena ini cuma untuk pengujian uji stasionaritasnya. Ini stop share dulu ya, stop share, baru kemudian kita ambil ya uji stasioner. Ini itu, reviewnya sekalian nanti uji stasioner dengan error correction model supaya lebih hemat. Nah, di sini kita masuk pada model co-integration error correction model. Nah, yang kita lakukan tadi pada uji stasioner tadi hanya persyaratan di dalam pengujiannya. Kita temukan dia stasioner pada first driven, tapi itu bukan modeling, belum modeling dia, cuma untuk pengujian. Nah, sekarang untuk modeling co-integration dan error correction model ada beberapa persyaratan atau langkah yang diperlukan di sini. Yang pertama adalah uji stasionaritas data, kita sudah lakukan tadi, dia stasioner pada first driven. Maka kemudian kita bisa lakukan yang berikutnya adalah uji kointegrasi. Uji kointegrasi. Nah,